Baik, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aplonia Ernaningsih Haniasan, NIM 2201080079, kelas 1A, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengantar ilmu pendidikan yang berkaitan dengan perhitungan agregat. Sebelum kita masuk ke tahap yang berikut, kita harus mengerti dahulu apa arti dari pengertian agregat. Perhitungan agregat merupakan nilai seluruh permintaan pada jenis barang atau jasa yang diproduksi dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan agregat antara lain perubahan suku bunga, tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, perubahan ekspektasi inflasi, dan juga perubahan nilai tukar mata uang. Yang ketiga, penawaran merupakan total barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah perekonomian. Penawaran dibedakan menjadi dua, yaitu penawaran jangka pendek dan juga penawaran jangka panjang. Penawaran jangka pendek, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran jangka pendek antara lain harga input, upah nominal, ekspektasi harga output, pajak bisnis, dan juga subsidi pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran jangka panjang, yaitu ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan dan kualitas modal manusia, ketersediaan dan kualitas modal fisik, dan yang terakhir adalah teknologi. Yang berikutnya merupakan 4 komponen permintaan agregat, yaitu yang pertama konsumsi, 2 investasi, 3 pengeluaran pemerintah, dan yang keempat ekspor bersih. Selanjutnya mengenai perekonomian 4 sektor. Perekonomian 4 sektor merupakan kegiatan perekonomian yang dibedakan menjadi 4 sektor yang berbeda, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan juga sektor luar negeri. Dalam keempat sektor yang berbeda tersebut, ada hubungan sektor perusahaan, sektor rumah tangga, perusahaan, pemerintah, sektor luar negeri dengan sektor-sektor yang lain. Contohnya, sektor rumah tangga berhubungan atau bekerja sama dengan perusahaan, pemerintah, dan juga luar negeri. Yang kedua, hubungan perusahaan dengan sektor lain, yaitu hubungan perusahaan dengan rumah tangga, pemerintah, dan juga luar negeri. Yang ketiga, hubungan pemerintah dengan sektor lain, yaitu hubungan pemerintah dengan rumah tangga, perusahaan, dan luar negeri. Begitupun dengan hubungan sektor luar negeri dengan sektor-sektor yang lain, yaitu sama halnya dengan sektor sebelumnya. Yang pertama, hubungan dengan rumah tangga, hubungan dengan perusahaan, dan hubungan dengan pemerintah. Baik, sekian dari saya. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aplonia Ernaningsih Haniasan, NIM 2201080079, kelas 1A, jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai pengantar ilmu pendidikan yang berkaitan dengan perhitungan agregat. Sebelum kita masuk ke tahap yang berikut, kita harus mengerti dahulu apa arti dari pengertian agregat. Perhitungan agregat merupakan nilai seluruh permintaan pada jenis barang atau jasa yang diproduksi dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan agregat antara lain perubahan suku bunga, tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, perubahan ekspektasi inflasi, dan juga perubahan nilai tukar mata uang. Yang ketiga, penawaran merupakan total barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah perekonomian. Penawaran dibedakan menjadi dua, yaitu penawaran jangka pendek dan juga penawaran jangka panjang. Penawaran jangka pendek, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran jangka pendek antara lain harga input, upah nominal, ekspektasi harga output, pajak bisnis, dan juga subsidi pemerintah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran jangka panjang, yaitu ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan dan kualitas modal manusia, ketersediaan dan kualitas modal fisik, dan yang terakhir adalah teknologi. Yang berikutnya merupakan 4 komponen permintaan agregat, yaitu yang pertama konsumsi, 2 investasi, 3 pengeluaran pemerintah, dan yang keempat ekspor bersih. Selanjutnya mengenai perekonomian 4 sektor.
Perekonomian 4 sektor merupakan kegiatan perekonomian yang dibedakan menjadi 4 sektor yang berbeda, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan juga sektor luar negeri. Dalam keempat sektor yang berbeda tersebut, ada hubungan sektor perusahaan, sektor rumah tangga, perusahaan, pemerintah, sektor luar negeri dengan sektor-sektor yang lain. Contohnya, sektor rumah tangga berhubungan atau bekerja sama dengan perusahaan, pemerintah, dan juga luar negeri. Yang kedua, hubungan perusahaan dengan sektor lain, yaitu hubungan perusahaan dengan rumah tangga, pemerintah, dan juga luar negeri. Yang ketiga, hubungan pemerintah dengan sektor lain, yaitu hubungan pemerintah dengan rumah tangga, perusahaan, dan luar negeri. Begitupun dengan hubungan sektor luar negeri dengan sektor-sektor yang lain, yaitu sama halnya dengan sektor sebelumnya. Yang pertama, hubungan dengan rumah tangga, hubungan dengan perusahaan, dan hubungan dengan pemerintah. Baik, sekian dari saya. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.